Di sebuah sekolah menengah sederhana, hiduplah seorang siswa bernama Adi. Adi dikenal sebagai anak yang sangat pintar di kelasnya. Meski berasal dari keluarga sederhana, Adi selalu rajin belajar dan tidak pernah menyerah untuk meraih cita-citanya. Suatu hari saat pelajaran sedang berlangsung, Bu Guru sedang menjelaskan materi di depan kelas. Tiba-tiba Bu Guru memanggil Adi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dengan percaya diri, ia menjelaskan jawabannya dengan sangat jelas hingga membuat semua teman-temannya terkesan. Di bangkunya, Rani memperhatikan Adi dengan penuh kagum. Rani tidak menyangka bahwa Adi yang terlihat sederhana ternyata sangat pintar dan percaya diri. Sejak saat itu, Rani mulai tertarik pada Adi. Suatu hari, Rani kembali menghampiri Adi. "Adi, boleh tidak kamu mengajariku belajar? Ada beberapa pelajaran yang masih belum aku mengerti." Adi pun mengangguk, dan mereka sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan yang tenang itu, mereka belajar bersama, saling bertanya dan kadang tertawa bersama. Tanpa mereka sadari, dari kebersamaan itu kedekatan mereka mulai terjalin. Hari demi hari pun berlalu. Hubungan mereka semakin dekat, dan tanpa disadari, rasa suka di antara mereka perlahan tumbuh menjadi cinta, hingga akhirnya mereka lulus dari sekolah tersebut. Setelah lulus, Rani memutuskan untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama, sementara Adi memilih untuk langsung bekerja demi membantu ibunya. Halo, Mas Adi, bisa nggak sekarang jemput aku di tempat kuliah? Halo, iya Rani. Tapi aku masih kotor habis servis motor. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku tunggu ya. Nggak apa-apa yo, ya sudah. Kamu tunggu yo, aku segera ke sana. Maaf yo Rani, kamu pasti nunggu lama. Enggak kok Mas, nggak lama. Oh iya, maaf. Cuma bisa ajak kamu makan bakso di pinggir jalan begini. Iya, nggak apa-apa Mas. Aku suka kok makan bakso di pinggir jalan gini. Yang penting sama Mas Adi. Alhamdulillah kalau kamu suka. Kemana sih Rani ini? Sudah malam belum pulang juga. Ditelepon juga nggak diangkat. Pasti sama si montir itu lagi. Nah, itu suara motor bututnya. Rani, besok kamu mau Mas jemput gak kuliah? Nggak usah Mas, besok kan kamu kerja pagi. Aku minta dijemput kalau kamu sudah selesai kerja aja ya Mas. Wah, bagus ya, pulang malam. Habis dari mana kamu? Sama montir Kismin itu lagi? Kamu nggak malu Rani, jalan sama cowok dekil begitu? Nggak selevel sama kita. Aduh, Rani. Iya Bu, maaf. Saya Adi, temannya Rani. Saya memang kerja di bengkel Bu. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu itu nggak selevel sama anak saya. Kenapa sih, Ma? Mas Adi itu baik. Aku nggak suka Mama merendahin dia seperti itu. Emang dia kenapa kalau Mas Adi kerja di bengkel? Yang penting halal, Mah. Dia itu cuma montir. Apa yang bisa dia kasih ke kamu? Pak, sini Pak. Lihat tuh anak kamu. Sudah mulai kurang ajar sama ibu. Pak, itu si Rani sudah berani dia ngelawan aku cuma gara-gara montir ini. Jadi, kamu teman Rani? Kamu itu si montir itu? Sejak kapan kamu menyukai anak saya? Nama saya Adi, Pak. Saya menyukai Rani sejak kita masih SMA, Pak. Kamu sadar tidak? Kamu itu siapa? Memangnya kamu sanggup menghidupi anak saya, Rani? Maafkan saya, Pak. Saya tahu saya tidak pantas untuk Rani. Saya hanya bekerja bengkel. Tapi saya akan bertanggung jawab atas Rani, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan Rani. Sekarang, ambil pilihan kamu. Iya, aku suka sama Mas Adi, Pak. Aku siap hidup susah sama Mas Adi. Baik, kalau itu memang pilihan Rani, silahkan kamu menikah dengan montir ini. Tapi ingat, kalau kamu memilih dia, kamu tidak usah kuliah lagi. Dan silahkan kamu pergi dari rumah ini. Aku nggak masalah, Pak. Kalau Papa mau putusin kuliah aku. Aku juga nggak masalah kalau harus pergi dari rumah ini. Yang terpenting sekarang, aku ingin bersama Mas Adi. Aku yakin aku akan bahagia sama Mas Adi. Aku nggak minta hidup mewah. Aku akan terima Mas apa adanya.
selama aku sama Mas, itu sudah cukup buat aku. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sah ya Mas. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Iya Rani, alhamdulillah. Amin. Semoga kita selalu bahagia ya. Aduh Rani, itu kaki Mas jangan diinjek juga dong. Sakit tahu. Assalamualaikum Bu. Mulai hari ini, izinkan Rani tinggal di rumah Ibu ya. Rani akan berusaha jadi istri yang baik untuk Mas Adi dan menantu yang baik untuk Ibu. Iyo Rani, mulai sekarang kamu sudah ibu anggap seperti anak ibu sendiri. Jadi jangan sungkan ya, anggap saja ini rumah kamu juga. Ibu cuma berharap kamu betah tinggal di rumah ini dan bisa hidup rukun sama Adi. Ran, ini kamar kita. Maaf ya, tempatnya sederhana begini. Pasti beda jauh sama kamar kamu dulu di rumah. Mas belum bisa kasih yang lebih baik sekarang. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Rani nyaman tinggal di tempat ini. Akhirnya masakanku jadi juga. Walaupun cuma tempe goreng, tapi ini masakan pertamaku. Maaf ya Mas, aku cuma masak tempe goreng. Semoga kamu suka. Iya Rani, terima kasih ya. Pasti enak ini masakanmu. Sepertinya Rani dan Adi sedang menikmati fase awal pernikahan mereka. Di rumah kecil yang sederhana itu, Rani mulai belajar menjalani perannya sebagai seorang istri. Setelah Adi berangkat bekerja ke bengkel, Rani tidak tinggal diam. Ia mulai membersihkan halaman rumah, menyapu dengan rapi, lalu melanjutkan mencuci pakaian dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Semua itu adalah hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Rani lakukan dalam hidupnya. Namun demi rumah tangganya, Rani berusaha belajar dan menyesuaikan diri. Meski sederhana, kebahagiaan itu terasa begitu hangat, setidaknya untuk saat ini. Rani, Mas berangkat kerja dulu ya. Iyo Mas, kamu berangkat saja. Kamu kenapa? Kelihatannya capek banget. Kalau capek, istirahat saja dulu ya. Gak usah bersih-bersih dulu. Pekerjaan rumah bisa nanti. Yang penting kamu sehat dulu, Ran. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Iyo Mas, hati-hati berangkat kerjanya. Aduh, badan aku rasanya sakit semua. Dari bawah sampai atas. Kulit aku juga gatal-gatal. Pusing banget rasanya. Mama sama Papa juga nggak pernah hubungi aku sejak aku menikah. Apa mereka benar-benar sudah buang aku ya? Oh iya, sudah lama aku nggak buka sosial media. Ada kabar apa ya? Hah? Ada pesan. Undangan bukber alumni SMA. Di restoran hari Sabtu malam. Yang sudah konfirmasi datang ada Santi, Erika, Riko, Arhan sama Pratama. Erika juga bakal datang. Dia kan sahabat aku waktu SMAS. Dulu kita deket banget. Tapi sejak aku nggak kuliah lagi, dia nggak pernah tuh tanya kabar aku. Oh, ternyata sekarang dia sudah jadi direktur di perusahaan. Pantes aja, pasti sibuk, sampai lupa sama aku. Kalau aku ikut, pasti aku malu banget. Cuma jadi ibu rumah tangga, dan punya suami cuma seorang montir. Sudahlah, gak usah ikut. Tapi, aku kangen, pengen ketemu teman-teman SMA. Ya sudah, nanti aku tanya Mas Adi, dia punya uang atau enggak. Rani, tolong kesini nak. Aduh, ini ibu dari kemarin nyusahin terus. Mana sakit gak sembuh-sembuh. Aku jadi harus ngurus rumah sama ngerawat dia. Iya, Bu. Ada apa sih?
Maaf ya Rani, Ibu cuma mau tanya. Dikit lagi kan kita mau buka puasa. Kamu belum masak ya untuk Mas Adi? Kasian nanti dia pulang kerja capek, tapi nggak ada makanan. Masa? Aku capek, Bu. Beli sajalah. Kalau beli terus juga nggak enak, Nak. Selain rasanya beda, harganya juga mahal. Aku capek, Bu. Beli sajalah. Mas Adi juga tahu kok aku lagi capek. Ibu juga sakit nggak sembuh-sembuh. Aku juga butuh istirahat. Sudah, jangan ganggu aku. Astagfirullah Rani. Mas Adi kemana sih? Kok tumben pulangnya malam? Biasanya sebelum maghrib sudah di rumah. Rani, tumben kamu nunggu Mas di depan rumah. Ada apa? Kok kamu tumben pulangnya malam? Biasanya sebelum maghrib sudah pulang. Iya, tadi Mas lupa bilang sama kamu. Tiba-tiba Pak Bos ngadain buka bersama di bengkel. Jadi Mas pulangnya telat. Maaf ya Ran, bikin kamu nunggu. Memang ada apa? Kok kamu sampai nungguin Mas di depan? Kalau aku ngomongin ibu, pasti Mas Adi belayan ibu. Nanti Mas malah marah sama aku. Sudahlah, nggak usah diomongin deh. Mas, kamu sudah tahu belum? Sekolah SMA kita lagi ngadain bukber. Kamu mau ikut nggak? Biayanya 300.000, Mas. Oh, bukber itu ya 300.000. Mahal juga ya Ran. Kayaknya nggak usah dulu deh. Lain kali saja. Mas juga belum ada uang segitu sekarang. Kalau ada uang, Mas lebih kepikiran buat biaya berobat ibu. Kasian ibu, sudah 3 hari sakit, belum kita bawa ke dokter. Yo bagus sih Mas, nggak ikut. Malu juga aku kalau datang bareng dia. Jadi kamu nggak ikut kan Mas? Tapi aku mau ikut. Oh, kamu mau ikut? Tapi sebaiknya kamu nggak usah ikut dulu Ran. Mas, kamu tuh apa-apa jangan ibu terus dong. Aku juga butuh healing. Sejak aku nikah sama kamu, aku cuma di rumah terus. Nyuci, bersih-bersih. Tiap hari begitu terus. Sekali-kali nggak apa-apa kan aku ketemu teman-teman SMA aku? Cuma uang segitu aja kamu nggak ada. Kamu kerja ngapain aja sih, Mas? Pokoknya aku mau ikut bukber besok. Iya, sudah. Nanti Mas usahakan cari uangnya ya, biar kamu tetap bisa ikut bukber itu. Bro, kenapa muka lu kusut banget sih? Kenapa emang? Cerita dong. Iya nih bro, istri gue minta ikut bukber. Mana biayanya 300.000? Gue harus nyari dari mana coba? Ibu gue juga lagi sakit, butuh dibawa ke dokter. Oh, gitu doang. Santai bro, itu mah gampang. Ya udah, gue ada simpanan sedikit. Kalau lu butuh, pakai aja dulu. Anggap aja bantu temen. Nanti kalau udah ada, baru balikin. Ya, tapi hati-hati aja bro. Istri lu bisa CLBK nanti sama mantannya waktu SMA. Banyak tuh cerita, habis bukber, malah balikan sama mantan. Jangan sampai kejadian sama lu ya bro. Enggak lah bro. Istri gue cuma suka sama gue kok. Dulu malah dia yang ngejar-ngejar gue waktu SMA. Jadi nggak mungkin lah dia CLBK. Malah gue yakin dia pasti seneng banget kalau gue kasih uang buat ikut bukber. Kasian juga Rani. Selama sama gue dia jarang banget keluar rumah. Ya sekali-sekali dia kumpul sama teman-temannya nggak apa-apa lah. Oh iya bro, makasih ya. Nanti kalau gue udah ada uang, langsung gue ganti ya. Aduh, aku pakai baju yang mana ya? Semua bajuku sudah ketinggalan zaman. Sejak menikah, aku nggak pernah beli baju. Untung aku masih bawa baju ini waktu pergi dari rumah. Kayaknya ini masih cocok aku pakai. Mas Adi mana ya? Kok belum pulang juga? Assalamualaikum. Masya Allah, kamu cantik banget Ran. Iya dong, Mas. Wanita itu kalau diurus juga bisa cantik. Oh iya, Mas. Ada kan uangnya?
Aku sudah rapi begini, mau bukber. Ini, uangnya buat kamu ikut bukber ya. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Iya, sama-sama Ran. Oh ya, ibu mana Ran? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu deh Mas, kamu cek saja di kamar. Aku langsung berangkat saja ya, takut telat, nanti macet di jalan. Kamu berangkat, mau Mas anterin nggak? Nggak usah Mas, nanti aku dijemput Erika. Kamu jaga ibu saja di rumah ya. Ya sudah, kalau nggak, kamu hati-hati di jalan ya. Pulang jangan malam-malam Ran. Mas nunggu di rumah. Ran, kamu baru sampai atau dari tadi? Loh, kamu sendiri, nggak sama suami kamu. Si Adi kan alumni juga. Kalau aku ngomongin Mas Adi, nanti Erika tanya-tanya banyak. Mending aku bilang saja sudah cerai. Iya, sebenarnya aku sudah cerai sama Adi. Dia lebih sayang sama ibunya dibanding aku. Oh gitu. Aduh, maaf ya Ran. Aku nggak tahu kalau kamu sudah pisah sama Adi. Ya sudah deh, nggak usah dibahas lagi si Adi. Hei, Ran, kamu baru sampai atau dari tadi? Riko. Iya, baru sampai nih. Kamu habis pulang kantor? Helah, kan ada gue di sini. Nggak kelihatan apa? Asik banget ngobrol sama Rani aja. Gue nggak ditanya nih. Wah, kenapa sih Riko sekarang jadi ganteng banget? Bersih, wangi, beda banget sama Mas Adi. Lu makin keren aja Riko. Bukannya dulu lu suka sama Rani? Tuh, sekarang lagi single. Ah, bisa aja lu, Erika. Adi, kamu sudah pulang, Nak. Rani mana? Iya Bu, Adi sudah pulang. Rani pergi bukber sama teman-teman SMA-nya. Ibu gimana sekarang? Udah enakan? Alhamdulillah, Ibu sudah agak baikan. Ini sudah malam, Nak. Kamu tunggu Rani saja sana di depan ya. Alhamdulillah kalau sudah mendingan. Ya sudah, Adi tunggu Rani dulu ya Bu, di depan. Kok Rani belum pulang juga ya? Sudah jam 9. Dia pulang diantar Erika atau enggak ya? Coba Mas telepon dulu. Kok nggak diangkat? Aduh, kenapa Mas jadi mikir yang aneh-aneh ya? Dia bukber di mana sih? Oh, di restoran itu. Ya sudah, Mas jemput saja Rani ke sana. Sepertinya ini tempat bukbernya. Aku cari di dalam saja. Siapa tahu masih ada Rani. Ran, lu pulang naik apa? Mau gue anterin? Nggak usah Erika, aku pulang naik taksi saja. Kasian kamu juga capek abis kerja. Oh iya sih, rumah lu jauh ya? Ya udah, Riko aja. Ko, lu kan searah sama rumahnya Rani. Anterin lah. Ya udah Ran, pulang bareng gue aja. Oh gitu, nggak ngerepotin Riko. Ya sudah deh. Cie, CLBK nih. Hati-hati di jalan ya, Erika. Iya Ran, ya udah, gue duluan ya. By the way, suami lu nggak jemput, si Adi? Enggak kok, aku sudah cerai sama Adi. Dia lebih sayang sama ibunya daripada sama aku. Ya, mau gimana lagi? Oh, kamu sudah pisah sama Adi. Kok gue nggak tahu ya? Ya memangnya aku artis yang diberitakan di mana-mana. Riko, bentar ya, aku mau ke toilet dulu. Tunggu di sini sebentar ya. Ya udah, gue tunggu di sini ya. Di, lu lagi cari siapa? Acara sudah selesai baru datang. Iya kok, sudah selesai acaranya. Aku mau cari Rani, istri aku. Kamu lihat nggak? Hah? Istri lu siapa? Rani? Lah, tadi Rani bilang dia sudah pisah sama lu. Ah, yang benar saja. Lu pasti bohong kan? Ya udah, mosok gue bohong? Lu tunggu di sini aja. Orangnya lagi di toilet. Rani,
Ada si Adi, katanya nyariin kamu yang masih istrinya. Emang beneran? Kok ada Mas Adi di sini? Ngapain sih dia ke sini? Bisa terbongkar semua kebohonganku. Aku bisa malu. Aduh, Mas Adi, ngapain sih kamu? Masih aja ngejar-ngejar aku. Aku sudah capek, Mas, sama kamu. Kamu tuh lebih sayang sama ibu kamu dibanding aku. Cukup, Mas, cukup. Tolong jangan deketin aku lagi. Rani mungkin malu ya punya suami seperti aku. Ya sudah, aku pura-pura saja. Maafin aku ya Rani, kalau selama ini aku kurang baik untuk kamu. Ya udah, gue permisi pulang ya. Aduh, ada-ada aja si Adi. Masih pengen balik sama kamu, Ran. Udah, nggak usah dipikirin si Adi. Ya udah, aku antar pulang ya sekarang. Adi pulang dengan hati yang hancur. Setiap langkahnya terasa berat setelah mendengar perkataan istrinya sendiri yang begitu menyakitkan. Rasa cinta yang selama ini ia jaga seolah runtuh dalam sekejap. Namun, Adi memilih diam, menahan luka sendirian. Hingga takdir berkata lain. Sebuah mobil melintas dengan cepat, dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Dan di saat itulah, Rani datang dan menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Rani terpaku, tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. Penyesalan datang, tapi semuanya sudah terlambat. Rani hanya bisa menangis, menyadari bahwa lelaki yang selama ini ia hina justru adalah orang yang paling tulus mencintainya. Inilah azab bagi hati yang tak pernah bersyukur. Ketika kesombongan mengalahkan cinta, yang tersisa hanyalah penyesalan untuk selamanya.